warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta MPLS SMA Negeri 29 Garut tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sekarang pada kesempatan ini berjumpa dengan saya Eka Sukmawati SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang coronavirus disease COVID-19. Mari kita simak, harus disimak secara baik-baik ya. Nanti di akhir akan ada kuis di Google Form, jangan lupa diisi kuisnya. Oke? Untuk mengefektifkan waktu, nah kita kenalan dulu ya. Nah, ini ya. Nah, nama Ibu ya, Eka Sukmawati SPD, tempat tanggal lahir Garut 26 Desember 1990. Riwayat pendidikan di SMP Negeri 1 Cisompet dan di SMA Negeri 1 Cisompet. Kalau sekarang berubah menjadi SMA Negeri 22 Garut. Untuk perguruan tingginya Ibu sekolah di STKIP Garut, mengambil jurusan biologi ya. Kemudian unit kerjanya di SMA Negeri 29 Garut. Mulai bekerja tahun 2013. Nah, jabatan Ibu di sini sebagai wali kelas dan mapel yang diampu adalah biologi. Nah, Ibu mengajar biologi ya. Nanti ketemu sama Ibu di pelajaran biologi. Ibu asli orang Cisompet ya. Ibu kesini ikut suami. Ya, mungkin itu saja ya perkenalan dari Ibu. Kita mulai saja ke materi. Nah, apa itu virus corona? Nah, sebelum ke virus corona, kalian harus mengenal lebih dahulu atau berkenalan dulu dengan apa yang namanya itu virus. Nah, virus itu adalah suatu organisme yang berukuran mikroskopis ya, sangat kecil. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, tapi harus dilihat secara mikroskop ya. Si virus ini bersifat racun ya, patogen. Kenapa bersifat racun? Jadi dapat membuat sakit. Nah, si virus ini hanya dapat hidup pada menempel pada sel inangnya. Sel inangnya itu bisa berupa manusia, tumbuhan, atau hewan. Nah, ketika manusia, tumbuhan, atau hewan itu mati, nah si virus itu tidak dapat menginfeksi lagi karena tidak bisa menyerap apa-apa lagi ya. Nah, virus itu banyak jenisnya ya. Ada virus penyebab cacar, polio, banyak ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang virus corona ya. Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Nah, yang lagi tren sekarang ya, yang dimulai dari tahun 2020 sampai sekarang itu adalah virus COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, virus corona ini ya, jadi sistem pernapasan yang diserangnya. Nah, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, ya, seperti kakek-kakek, nenek-nenek, ya, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu menyusui. Ya, rentan sekali ya virus ini, harus hati-hati. Nah, dari manakah asal mula virus corona?
Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Di Cina, ya, virus ini ditemukan pada akhir Desember. Nah, datang ke Indonesia itu kemarin sekitar bulan Maret, minggu kedua tahun 2020 ya. Nah, di situ kita mulai gelisah ya, mulai panik, mulai berjaga-jaga karena terdapat virus dengan varian baru yang dapat menyebabkan kematian. Nah, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, gejala awalnya sih memang ringan ya, seperti flu saja ya. Sakit tenggorokan ya, seperti itu, hidung tersumbat, bersin-bersin. Tapi, nah, lama-kelamaan kalau tidak ditangani dengan secara benar dan tepat, nah, akan menyebabkan infeksi pada paru-paru ya. Akan akut nanti. Selain itu, virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Nah, makanya ya, si virus ini kan suka dengan ruangan tertutup, jadi kurang cahaya. Nah, sebisa mungkin setiap pagi jika udaranya cerah kita berjemur. Bisa kurang lebih 10-15 menit atau sampai 25 menit ya. Sampai si tubuh merasa hangat. Nah, itu dapat membantu untuk mengurangi terpapar si virus corona ini ya. Karena salah satunya si virus ini takut dengan cahaya matahari ya. Ya, dilanjut. Nah, gejala virus corona atau COVID-19. Apa sih gejalanya? Nah, kita lihat ya. Nah, gejala awalnya seperti demam ya, pilek, batuk kering, nah, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Tapi gejala itu dapat hilang dan sembuh atau malah memberat ya. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona ya. Nah, ketika si virus itu nempel ya ke sel darah kita ya, sel inang kita. Nah, si virus itu langsung menyerang sel darah merah. Terus, nah, si virus itu berkembang biak, menyerang tenggorokan. Nah, gejala si virus itu datang. Nah, gejala awal kita terkena virus tersebut adalah dengan demam ya, suhu badan kita menjadi panas ya. Nah, itu menandakan adanya serangan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, secara umum ada 3 gejala ya yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu ini. Demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Nah, yang normalnya itu suhu tubuh manusia antara 36 ya, sekitar 36 derajat. Nah, kalau semisal di atas 38, nah itu sudah tidak normal ya. Harus segera diobati, ditangani. Yang kedua, batuk kering. Nah, batuk kering ini batuk yang tidak ada dahaknya ya. Nah, dan yang ketiga, sesak nafas. Nah, kenapa bisa terjadi sesak nafas? Nah, karena si virus ini menyerang paru-paru. Nah, paru-paru itu sistem organ pernapasan kita yang paling utama di dalam ya, yang paling vital.
Nah, sekarang kita ke pengobatan virus corona ya. Nah, sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Nah, pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Ya. Nah, yang ringan ini bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, kalau yang berat itu kan sampai harus menggunakan tabung oksigen. Nah, tabung oksigen itu untuk membantu pernapasan ya. Nah, ini ya. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh ya. Air putih ya, minum air putih itu sangat bagus, sangat baik ya. Nah, kita masuk ke bagaimana cara mencegahnya ya, mencegah virus corona ini. Nah, saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu, nah apa saja ya yang bisa kita lakukan? Nah, ingat 5M. Apa saja 5M? 1. Memakai masker. Nah, kalau kemana-mana, kita harus memakai masker ya, untuk menjaga-jaga dengan benar ya, memakai maskernya. Terus yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, harus di air yang mengalir ya, mencuci tangannya. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini bisa kurang lebih 1,5 meter ya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, di sini maksudnya jangan terlalu banyak berkerumun ya. Berkerumun itu misalkan berdesak-desakan untuk mengantri sesuatu ya, mendapatkan sesuatu. Terus yang kelima itu membatasi mobilitas dan interaksi. Misalkan kegiatan keagamaan, nah sekolah-sekolah ya. Di sini kan banyak mobilitas dan interaksi, saling menyapa ya, saling berinteraksi. Hindari berjabat tangan juga ya. Karena apa? Karena kan tadi ya, misalkan si tangan yang kita sapa itu tidak higienis ya, bagaimana si virusnya bisa mudah untuk tertular ya. Itu ya harus diingat. Nah, cara-cara untuk mencegah si virus corona atau COVID-19. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Ibu tentang COVID-19. Nah, mengingatkan kembali nanti diisi ya kuisnya di Google ya, karena ada reward atau door prize voucher senilai 50.000. Lumayan ya. Jangan lupa kalau ketemu di jalan disapa-sapa ya. Mungkin hanya itu saja paparannya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa. See you next time. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa tatap muka ya. Mudah-mudahan si virus corona atau COVID-19 ini bisa segera berakhir
dunia ini bisa segera sehat kembali, ya, semuanya bisa normal kembali, semua mobilitas dan interaksi bisa normal kembali, ya. Mudah-mudahan kita berdoa, ya, dengan berdoa dan berusaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.